Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ulfani Matia. Saya berasal dari 3C reguler, NIM 241186206027. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Abduluddin MPDI, yang dimana soalnya yaitu sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 3 mengenai pendekatan dan landasan filsafat pendidikan yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di SD. Berikan juga pendapatmu mengenai kontribusi pendekatan dan landasan tersebut dalam pendidikan di tempat tinggalmu. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Yang pertama itu pendekatan dan landasan filsafat pendidikan dalam pembelajaran di SD. Berikut 3 pendekatan beserta landasan filosofisnya yang relevan untuk guru SD, lengkap dengan contoh penerapannya. Yang pertama yaitu pendekatan progresivisme, yang dimana landasan filosofis progresivisme memandang bahwa pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, menekankan pengalaman langsung, pemecahan masalah, dan aktivitas siswa. Anak SD belajar paling efektif melalui learning by doing. Mereka perlu menyentuh, mencoba, mengeksplorasi, bukan hanya mendengarkan penjelasan. Contohnya di SD itu, guru mengajak siswa melakukan praktek langsung menanam tanaman untuk tema lingkungan. Siswa membuat proyek mini seperti poster hemat energi. Kegiatan eksperimen sederhana, misalnya melihat kapur tulis larut atau tidak larut. Yang kedua yaitu pendekatan humanisme. Landasan filosofisnya yaitu humanisme berfokus pada perkembangan seluruh potensi manusia, intelektual, emosi, sosial, moral. Anak dipandang sebagai individu unik. Penjelasannya yaitu guru bukan hanya mengajar kognitif, tetapi juga menumbuhkan sikap percaya diri, empati, kemandirian, dan rasa aman. Contohnya di SD yaitu guru memberikan penguatan positif ketika siswa mencoba meskipun salah. Kegiatan diskusi kelompok untuk mengembangkan empati dan kerjasama. Pojok ekspresi untuk menggambar atau cerita bebas. Yang ketiga itu pendekatan konstruktivisme, di mana landasan filosofisnya konstruktivisme memandang belajar sebagai proses membangun sendiri pengetahuan dari pengalaman dan interaksi. Siswa tidak hanya menerima materi tetapi menginterpretasi, menghubungkan dengan pengalaman hidup dan menemukan pemahamannya. Contohnya di SD yaitu siswa diminta mengamati lingkungan sekolah lalu menyimpulkan sendiri jenis-jenis sampah. Guru memberi masalah nyata, misalnya bagaimana supaya kelas kita lebih bersih, lalu siswa mencari solusi. Pembelajaran menggunakan media konkret seperti benda nyata, balok, koin, dan daun. Yang B itu pendapat pribadi dan kontribusi di lingkungan tempat tinggal. Menurut saya, ketiga pendekatan di atas sangat berkontribusi pada pendidikan, terutama di daerah tempat tinggal saya. Karena yang pertama itu anak menjadi lebih aktif dan kreatif. Di mana pendekatan progresivisme dan konstruktivisme membuat siswa terbiasa bertanya, mencoba, dan tidak hanya menunggu instruksi. Ini penting karena banyak anak masih pemula dan terbiasa pasif. Yang kedua itu lingkungan belajar menjadi lebih menyenangkan. Humanisme membantu menciptakan suasana kelas yang nyaman, terutama bagi anak yang latar belakang keluarganya kurang mendukung. Mereka merasa dihargai dan percaya diri. Yang ketiga, pendidikan lebih relevan dengan kehidupan nyata. Pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman membuat anak memahami bahwa apa yang mereka pelajari berguna dalam kehidupan sehari-hari.
seperti menjaga kebersihan lingkungan, bekerja sama, atau menyelesaikan konflik kecil. Yang keempat yaitu membentuk karakter sejak dini. Pendekatan humanistik sangat penting untuk membangun karakter jujur, disiplin, dan peduli lingkungan, hal yang memang dibutuhkan masyarakat saat ini. Baik, 3 pendekatan filsafat pendidikan: progresivisme, humanisme, dan konstruktivisme sangat membantu guru SD dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berorientasi. Pada pengembangan karakter, pendekatan tersebut juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan tempat tinggal saya. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.